Assalamualaikum sohib informasi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar, baik itu berupa opini, kritik maupun saran. Dan terakhir, jangan lupa subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Tadi adalah beberapa berita ataupun artikel yang memuat tentang kondisi ekonomi kita saat ini. Yang jadi pertanyaan, apa benar kondisi ekonomi kita sedang mengalami resesi atau kemunduran? Untuk mendapatkan jawabannya, tonton terus videonya hingga selesai. COVID-19 yang muncul sekitar akhir tahun kemarin membuat beberapa sektor mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan beberapa aktivitas harus ditunda dan dipadakan. Virus corona yang mematikan mengharuskan setiap aspek yang terkena dampaknya mesti menyikapi kasus ini dengan tanggap. Maka berbagai kebijakan pun mulai dimunculkan, mulai dari penerapan work from home, social distancing, dan physical distancing, sampai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota di Indonesia. Tentu, itu semua akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di negeri kita. Pemerintah dan masyarakat haruslah bersiap terhadap apa yang akan terjadi bila kasus penyebaran virus corona ini semakin berlanjut. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik di sektor real, bursa saham, dan yang paling dirasakan berat adalah terhadap perekonomian secara global di Indonesia, di mana mengalami perlambatan pertumbuhan. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha, karena kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Banyak perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerja, sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang kesulitan mencari penghasilan. Dengan demikian, akan memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dan jika wabah ini semakin berlarut-larut, maka akan semakin memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah mulai terasa. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas dari pandemi corona. Sebanyak 10,6% diantaranya atau sekitar 160.000 orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasnya ekspor ke negara tertentu, sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, sejak dihantam krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia mengalami penyusutan atau kontraksi pada triwulan kedua. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ekonom menilai hal ini menandakan resesi ekonomi sudah di depan mata. Dalam pengumuman pada Rabu 5 Agustus, BPS menyatakan angka produk domestik bruto pada triwulan kedua 2020 menyusut sebesar 5,32%. Penyusutan ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi PDB di kuartal kedua akan jatuh minus 3,8%, sementara Bank Indonesia memprediksi penurunannya sebesar minus 4,8%. Alhasil, semua penurunan ekonomi ini berpengaruh terhadap basis perekonomian di Indonesia yang berorientasi ekspor. Tak hanya itu, bahkan sektor manufaktur Indonesia yang membutuhkan impor juga mengalami penurunan karena adanya disrupsi dari pandemi. Sepanjang periode pandemi corona dan resesi ekonomi sekarang, setiap orang hanya diharapkan lebih mengedepankan nurani kemanusiaan, karena memang dua bencana ini mengancam kesehatan dan jiwa miliaran warga planet ini, termasuk masyarakat Indonesia.